Bentar, tadi pagi aku cek tinggi badan. Terus barusan cek lagi nih sore. Tapi kok jadi lebih pendek ya? Assalamualaikum, hai semuanya. Selamat datang kembali di channel Fani Otami, channel tentang kesehatan, pendidikan dokter, dan pengembangan diri. Nah, di tahun yang baru ini nih, tahun 2022, kita akan masuk ke section Tanya Dokter Fania. Di sini udah ada satu pertanyaan yang ditanyain ke aku di mana-mana. Lewat komen Instagram, lewat DM Instagram, lewat komen YouTube, lewat komen TikTok, di mana-mana, bahkan sampai email. Ada juga yang nge-WhatsApp manajer aku nanyain pertanyaan ini. Nah, lo banyak banget kan yang nanya ini. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa sih waktu pagi hari ketika cek tinggi badan, terus ngulang lagi nih cek pas sore hari, kok tiba-tiba berubah ya? Kayaknya kok ketika pagi hari itu lebih tinggi daripada kalau sore hari. Dan yang ini yang nanya super duper banyak banget teman-teman. Karena banyak banget yang tanya, jadi akan kita angkat di video kali ini. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu dulu, kalau di tahun 2022 sebentar lagi akan ada kelas tinggi badan khusus untuk teman-teman remaja yang penasaran nih terkait dengan tinggi badan. Gimana sih caranya mengoptimalkan tinggi badannya? Nah, kalau teman-teman penasaran sama kelas online itu, bisa cek di description box karena di situ ada formnya. Teman-teman bisa isi formnya supaya nanti ketika kelas online-nya udah launching, teman-teman jadi salah satu yang tahu lebih duluan terkait dengan kelas online-nya. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi nih, pertanyaan sejuta umat, pertanyaan teman-teman semua. Kenapa sih kalau pagi hari dicek tinggi badannya, ternyata kalau sore hari dicek lagi kok jadinya ada yang lebih pendek ya? Itu mungkin nggak terjadi sama semua orang, mungkin hanya terjadi pada beberapa orang doang. Tapi mungkin yang mengalami itu akan bertanya-tanya, loh ini tuh sebenarnya normal gak sih? Kok tiba-tiba tinggi badan aku hilang gitu aja? Itu pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan itu muncul di kepala. Dan jawabannya itu normal teman-teman, tenang aja, nggak usah khawatir. Jadi itu adalah variasi. Namanya adalah diurnal variation, di mana diurnal itu maksudnya kan siang hari ya, jadi setengah hari itulah. Nah, ini adalah variasi, fluktuasi, perbedaan yang bisa terjadi di sepanjang hari. Nah, ini juga terjadi pada tinggi badan, sehingga ada loh teman-teman yang ketika ngecek tinggi badannya ketika pagi hari, terus dicek ulang ketika sore hari atau malam hari, ternyata kok kayaknya jadi sedikit lebih pendek ya, jadi berkurang sekian sentimeter ya. Tapi nggak bakal yang kayak berkurangnya tiba-tiba jadi 5 cm, nggak bakal sih teman-teman. Cuma memang berkurang dikit banget, itu mungkin terjadi karena ada diurnal variation ini. Tapi sejujurnya aku juga kaget sih, ada teman-teman yang serajin itu ngecek tinggi badan 2 kali sehari. Sampai bisa notice ini, karena nggak banyak orang yang notice ini teman-teman. Aku mau bahas terkait satu penelitian menarik nih yang relate sama topik kita di video kali ini. Jadi ini penelitiannya penelitian lama sih. Pada tahun 2005 ada penelitian di Turki yang meneliti, ini di Departemen Anak ya teman-teman. Jadi meneliti sekitar 478 anak, banyak banget kan. Diteliti nih, kira-kira variasinya sebenarnya beneran kejadian gak sih? Valid gak sih kalau secara penelitian? Dan kalaupun valid, berapa sih kira-kira perbedaannya gitu kan? Nah, jadi penelitian ini dari 478 anak itu rentang usianya 3 sampai 15 tahun, masih dalam masa pertumbuhan kan. Nah, di sini dicek untuk tinggi badannya di hari yang sama 2 kali dalam 1 hari. Jadi pengecekan pertama itu di pagi hari di jam 9 sampai jam 10 pagi, lalu pemeriksaan kedua itu di sore hari di jam 3 sore sampai jam 4 sore. Jadi diperiksa tuh di situ. Menariknya dari penelitian ini ternyata terbukti secara statistik nih teman-teman, kalau memang ada variasi yang terjadi pada anak-anak ini yang diteliti. Jadi ada perbedaan di mana ketika pagi hari memang cenderung lebih tinggi daripada di sore hari. Dan di sini rata-rata untuk perbedaannya adalah penurunannya sekitar 0,47 plus minus 0,05 cm. Simpelnya sekitar setengah sentian ya teman-teman. Jadi nggak sampai yang variasinya tiba-tiba kok beda 2 cm, kok beda 3 cm, kok beda 5 cm, itu nggak bakalan kejadian. Jadi diurnal variation itu normal terjadi.
tetapi memang variasinya tidak begitu signifikan, mungkin hanya sekitar setengah sampai 1 cm aja. Oke, kalau ini adalah sesuatu yang normal, pasti akan ada pertanyaan lanjutan. Terus penyebabnya apa dong? Kok bisa ada variasi normal ini? Jadi mungkin penjelasannya ada banyak faktornya, tetapi yang dijelaskan yang paling cocok dengan keadaan ini di penelitian ini dijelaskan bahwa di tubuh kita itu kan ada tulang belakang. Di tulang belakang itu kan ada tulang lunak ya teman-teman. Sehingga ketika orang baru bangun tidur, itu dia keadaannya akan lebih rileks. Jadi kalau ngecek tinggi badan di pagi hari, itu tulang belakangnya rileks sehingga akan bisa terukur lebih tinggi. Tetapi sepanjang hari kan kita aktivitas nih. Nah, ketika aktivitas itu akan ada resiko di mana tulang belakang kita itu terkompresi, jadi kayak tertekan gitu teman-teman. Sehingga kalau misalnya diceknya sore hari atau ceknya malam hari setelah kita aktivitas, itu memungkinkan kalau tinggi badannya sedikit lebih pendek. Dan itu wajar teman-teman, karena tadi diurnal variation. Dari sini pasti bakalan ada lagi nih yang nanya, oke, kalau misalnya memang itu normal variasinya dan itu terjadi karena ada kompresi tulang belakang, terus waktu yang tepat untuk periksa tinggi badan itu kapan dong dalam 1 hari? Sebenarnya kalau kita kulik-kulik di berbagai penelitian yang membahas ini, itu belum ada rekomendasi spesifik harus di jam berapa ya teman-teman. Tetapi rekomendasinya itu sebaiknya dilakukan di waktu yang sama. Misalnya biasanya kita ngeceknya pagi-pagi nih, ya udah pagi-pagi aja terus untuk ngeceknya. Tapi kalau misalnya biasanya ngeceknya sore-sore, ya udah sore-sore terus ngeceknya. Atau kalau misalnya biasanya ngeceknya malam-malam, ya udah cek aja terus malam-malam. Sehingga yang terpenting adalah waktu untuk pengukurannya itu sama setiap waktu. Pagi-pagi, kalau siang-siang, kalau sore-sore, kalau malam-malam. Jadi memang harus sesuai, harus sama. Sehingga untuk membandingkan tinggi badannya itu bisa lebih valid teman-teman. Kalau bahas topik ini jujur aja, ini adalah sesuatu yang menarik buat aku. Kenapa? Karena aku nggak expect, aku kaget banget ketika teman-teman tuh nanyain satu pertanyaan yang sama ke semua sosial media aku, bahkan sampai manajer aku pun di chat gitu kan via WhatsApp. Terus aku jadi kepikiran gitu kan, kayaknya menarik nih kalau misalnya kita bikin bareng-bareng penelitian tentang ini di Indonesia di tahun 2022. Aku kepikiran mungkin aku akan mengundang beberapa teman-teman yang tertarik untuk gabung di penelitian ini untuk datang ke satu tempat untuk diperiksa nih tinggi badannya dan kita bandingkan antara tinggi badan pagi dan sore. Atau aku juga berpikiran mungkin bisa aku datang ke kayak ke sekolah gitu loh teman-teman, kayak dicek di satu sekolah supaya nggak menimbulkan kerumunan juga kan, sekarang masih suasana pandemi. Jadi ngecek datang ke beberapa sekolah sesuai dengan besaran sampel yang diperlukan untuk penelitian itu. Terus kita lihat nih perbedaan untuk tinggi badan pagi sama sore itu kira-kira berapa. Terus kita cek secara statistik, secara penelitian sebetulnya terbukti atau enggak. Dan kalau teman-teman tertarik nih untuk ikut penelitian ini, teman-teman bisa cek di description box. Aku udah masukin Google Form di situ. Jadi teman-teman bisa isi aja Google Form. Kalau teman-teman beruntung, teman-teman mungkin akan diundang oleh tim aku ke satu lokasi tertentu untuk kita buat penelitiannya. Atau kalau ternyata timku memutuskan untuk datengin per sekolah nih, bisa juga sekolah teman-teman yang direkomendasikan di Google Form itu kita datengin nih teman-teman kalau terpilih. Tetapi memang saat ini karena kita domisilinya di Bekasi, jadi mungkin yang kita akan libatkan adalah orang-orang yang masih di sekitaran Bekasi nih teman-teman. Kalau kepo, cek langsung aja di description box ya teman-teman. Sekian video kali ini. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, bisa banget tulis di Google Form di bawah. Udah ada linknya di description box. Nanti kalau pertanyaannya terpilih, bisa kita bahas di section Tanya Dr. Fania di kesempatan lain ya teman-teman. Dan kalau mungkin teman-teman merasa video ini berguna untuk teman kalian, bisa banget share linknya supaya teman kalian juga tahu, oh ternyata kalau misalnya cek tinggi badan pagi sama cek tinggi badan sore atau malam itu bisa sedikit ada variasi ya, walaupun nggak semua orang mengalami ini. Oke, semoga video ini berguna. Terima kasih sudah menonton. Bye!